Sebuah video yang mendukung Israel berujung pemutusan finalis Miss Indonesia 2025 dari Papua Pegunungan. Langkah tersebut malah menjadi hal yang tidak mengenakan bagi dia karena mimpi yang langsung putus di situ. Apakah ini soal penegakan aturan, benturan keyakinan dengan sentimen publik, ataukah ini sebuah diskriminasi terhadap prestasi anak Papua? Nah, kita akan bongkar semuanya di sini hanya di DB News. Halo sobat DB News. Kembali lagi nih di channel kesayangan kita yaitu DB News. Nah, channel ini tidak hanya memberikan kamu informasi dan berita terbaru, tetapi kita akan memberikan kalian umpan untuk berpikir kritis di sini. Nah, teman-teman, tahu nggak kita akan membahas sesuatu hal yang hot di sini. Apa tuh halnya, Mbak? Aduh. Coba sebutkan. Spill dikit, ini tentang Miss Indonesia 2025. Tahu nggak siapa itu? Siapa ya, Mbak ya? Soalnya ini yang beberapa hari ini viral kan soalnya tentang kasus Israel kan. Ya. Apa ada hubungannya dengan kasus Israel? Pas banget, betul. Karena ada hubungannya antara Miss Indonesia 2025 dan juga Israel. Dimana kita akan membahas salah satu finalisnya dari Indonesia, yaitu anak Papua Pegunungan, yaitu, tahu nggak namanya siapa? Nggak tahu. Nggak tahu siapa itu? Namanya adalah Merins Kogoya. Oke, jadi Merins Kogoya ini merupakan mahasiswa yang aktif nih teman-teman. Tapi dia itu berada di ujung tanduk untuk karirnya sebagai modeling hanya karena satu kesalahan di situ. Kesalahannya apa itu? Apa ya? Ada yang tahu? Enggak ya? Nah itu kan kesalahannya nih Mbak. Solusinya itu kayak gimana tuh? Yo, kan kita belum tahu masalahnya. Kita cari masalahnya terlebih dahulu. Iya, nah gimana? Nanti Tuntas langsung? Yes, betul. Nanti aku akan kasih video, kalian lihat ya gimana. Itu bakal tercengang banget. Yuk kita mantap. Nonton videonya bareng-bareng. Gitu ya. Ternyata Merins Kogoya itu sambil nyebarin benderanya Israel. Betul. Dan nggak cuma Merins nih. Kayaknya ini satu kampungnya kali ya. Oh, satu kampung. Atau teman saudara. Tapi kok banyak banget satu kampungnya. Iya, kan bisa kampung aja. ya namanya ya. Sama teman-teman. Tak kirain tinggal satu komplek gitu. Ternyata dia satu kampung juga. Oh Iya ini sih. ya dia yang ngibarin bendera. Iya betul. Nah gimana nih menurut teman-teman kira-kira? Kayaknya dia tuh secara visual ya ada bendera Israel, terus ada nyanyiannya, terus ada doa-doanya, terus captionnya itu paling jelas tuh dibilang berdiri bagi Israel, stand with Israel. Terus kalian gimana tuh? Kalau menurut aku sih itu kayak kepercayaan dia ya. Nunjukin kepercayaan dia. Kalau kamu? Kalau menurutku ya ini videonya kan sangat bagus ya. Apalagi buat kayak ngibarin bendera. Tapi kok langsung dipost di media sosialnya gitu. Kenapa kok nggak langsung kita kayak diskusi dulu sebelum ngepost, langsung ngepost dan netizennya tuh langsung nerjun. Betul. Ke itu medsosnya. Dengar sih katanya itu sih videonya lama, tapi mungkin netizen tuh udah menggali dan apalagi sekarang kan isunya lagi besar nih tentang Israel dan juga Palestina. Jadi netizen ini yang pro Palestina tuh langsung panas gitu ya. Langsung menyerang gitu. Karena langsung wah gila red flag udah Miss Indonesia pro Israel lagi. Nah, tapi kayak tunggu dulu karena ada klarifikasinya nih Merins. Jadi nggak cuma dia menyebarkan video tersebut, tapi setelah tersebar itu dia ada klarifikasi. Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Oke, langsung kita lihat. Gas. Cut. Terus itu nanti siapa yang mau baca ini? Aku. Oke, ini nih yang klarifikasinya. Oh, jadi gini Mbak, klarifikasinya tuh dia bilang gini gitu. Oh, gitu dah, enggak usah persis. Oh iya, kan Acil. Satu. Tapi ya gitu aja Ini Cil. Ini aku baca. Loh, si teksnya. Enggak langsung di reaction. Oh, jadi ini klarifikasinya. Jadi isinya tuh dia menjalankan kepercayaan sebagai pengikut Kristus untuk berdoa. Gitu. Lanjut udah. Jadi 1, 2, 3.
Oh, jadi ini. Tapi dia kayak menjalankan kepercayaan sebagai pengikut Kristus untuk berdoa dan memberkati. Tapi kayaknya ini videonya 2 tahun lalu deh. Tapi kenapa viralnya baru sekarang? Nah, coba kenapa viralnya baru sekarang? Nah, itu, kenapa ya viralnya baru sekarang? Mungkin karena ini lagi hot-hotnya ya, Palestina, Israel, Iran, dan Amerika juga pun ikut. Dan juga si Marins itu adalah finalis Miss Indonesia, makanya tuh jadi kayak begitu. hot banget gitu. bener. Ya. Jadi pada digali-gali ya biasa lah ya kalau misalnya kita lagi tinggi-tingginya yaitu karirnya mungkin. Jadi netizen tuh langsung mencari apa sih yang kesalahan dia sendiri. Oke, kita lanjut. Lanjut. Gas. Terus apa itu? Lanjut ke sini. Aduh. Tapi teman-teman, isu ini makin panas karena ada aktivis literasi Papua yang menyuarakan tentang si Marins Kokoya ini. Di mana orang tersebut tuh bilang kayak gini, bentuk diskriminasi dari netizen tersebut ke Marins yang membahayakan keberagaman. Karena si aktivis ini merasa kalau kita seorang netizen itu kayak tidak diberi ruang atau dibungkam oleh netizen oleh karena dari aktivis sendiri itu bilang dengan adanya guncatan hate comment oleh Marins gara-gara pengkibaran Israel itu gara-gara itu jadinya orang Papua berprestasi justru harusnya diberi ruang bukan dibungkam. Jadi aktivis tersebut bilang kalau cara ini di roasting ini membungkam anak-anak yang berprestasi dari Papua. Padahal enggak ya? Enggak sih. Oke. Jadi maksudnya apa sih yang terjadi di sini? Coba dong. Oke. Coba dong jelasin. Yang pertama nih, hak ekspresi setiap individu. Setiap warga berhak atas keyakinannya. Nah, untuk yang kedua, sensitivitas sosial dan politik, di mana Indonesia punya sikap politik luar negeri yang jelas mendukung si negara Palestina. Untuk yang ketiga, tuntutan citra publik nih. Tuntutan citra publik terhadap seorang finalis kontes kecantikan nasional yang diharapkan menjadi representasi nilai-nilai yang aman dan diterima di kalangan mayoritas. Panitia Miss Indonesia yang sampai sekarang masih bungkam berada di posisi sulit. Mempertahankan Marins bisa dianggap tidak sensitif terhadap isu Palestina dan memicunya terjadi boikot nih di daerah sekitar situ. Mengeluarkannya seperti yang terjadi memicu tuduhan diskriminasi. Diskriminasi sendiri tahu nggak Pak artinya? Aduh, apa tuh? Coba dong jelasin. Diskriminasi, agak yang kurang tahu kali ya. Oke, diskriminasi itu hal yang kayak membeda-bedakan ya. Dan tentu saja membungkam kebebasan berekspresi. Inilah ujian nyata bagi slogan Bhinneka Tunggal Ika kita. Apa sih kepanjangan Bhinneka Tunggal Ika tuh? Masa nggak tahu Mbak? Bhinneka Tunggal Tua. salah. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jangan berbeda-beda aja tapi nggak tetap satu. Namanya bukan Indonesia nih guys. Oke lanjut. Apa dari Bhinneka Tunggal Ika itu? Apakah berbeda-beda tetapi tetap satu atau hanya se-circle mereka doang? Atau juga hanya berlaku untuk hal-hal yang nyaman saja? Menurut kalian gimana? Ya seharusnya ya Bhinneka Tunggal Ika ya memang beda-beda tapi tetap satu. Betul. Karena itulah ya makna dari Indonesia sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi bisa kita renungkan bareng-bareng agar bisa menjadi suatu bangsa yang menjadi satu. Dari kasus ini bukan hanya standar kecantikan, tapi juga ini adalah cerminan masyarakat kita. Pelajaran terpentingnya adalah klarifikasi dan tidak terburu-buru menghakimi berdasarkan potongan informasi di sosial media. Oke, jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah. Sekarang kami ingin mendengar pendapatmu. Apa pandangan tentang kasus ini? Kira-kira apa Pak pendapatnya?
Ya kita nggak tahu ya dari Oke. netizen kan pasti terpecah belah. Ada yang pro, ada juga yang tidak Kontra. pro atau kontra. Oke, lanjut. Tuliskan kalian nih netizen kolom komentar dengan sopan dan konstruktif. Jangan komen sembarangan. Ini adalah forum diskusi. Yes. Mari kita berdiskusi secara dewasa. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa analisis ini bermanfaat, jangan lupa share, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Jangan sampai ketinggalan di video berikutnya. Sampai jumpa.